Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita kembali akan mendengarkan berita firman Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya kita akan mendeklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission, connect with God and make disciple, greater destiny. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar kembali firman Tuhan di dalam tema besar kita yang di bulan September dan Oktober, yaitu Living in Freedom atau hidup dalam kemerdekaan. Saya sangat suka sekali dengan tema ini, Bapak Ibu semuanya, dan saya percaya Bapak Ibu semua juga suka dengan tema ini ya, karena kita sudah hidup merdeka di dalam Tuhan. Saudara katakan amin ya. Nah, dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa Bapak Ibu semuanya? Saudara dan saya. Kita semua sudah ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak ada penghukuman lagi. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan kita tidak dihukum lagi oleh masa lalu kita, oleh dosa-dosa kita. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita semuanya. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, Bapak, Ibu, dan saya dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sungguh bersyukur kita semuanya. Kita ada di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan memerdekakan kita semuanya. Sudah katakan amin ya. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus itu kita bisa belajar saat ini bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan untuk kita ini sebagai orang yang percaya bahwa kemerdekaan itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh semua orang percaya kepada Tuhan. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Sudah katakan amin. Itu hak istimewa. Itu sesuatu privilege. Itu sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang tidak ternilai harganya, saudara. Luar biasa. Karena Tuhan sudah memberikan kebebasan, kemerdekaan. Sehingga kita bisa mengenal Bapa, mengenal Tuhan dengan lebih bebas lagi. Dengan lebih mudah lagi. Dan berjalan di dalam janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau zaman dulu, saudara, kalau mau ketemu Allah, itu sulit sekali. Harus melalui perantara. Contohnya, waktu itu Musa sebagai perantara bangsa Israel untuk ketemu Bapa di surga. Bapa surgawi. Bangsa Israel susah. Mengomel kadang-kadang susah. Tetapi Musa menjadi perantara Allah Bapa pada saat itu. Tetapi sekarang kita lebih bebas lagi. Lebih menikmati kemerdekaan. Dan kita lebih mudah lagi ketemu dengan Tuhan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan dengan bebas. Saudara, pergunakan kebebasan itu dengan baik. Jadi kita harus tahu kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita harus berjalan di dalam tantangan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu, saudara. Jadi yang penting, hiduplah dalam kemerdekaan yang sejati, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan yang membawa kepada hidup yang kekal. Bukan kemerdekaan secara badani. Kalau kemerdekaan secara badani, kita sudah miliki saat ini, yaitu kita hidup di dalam bangsa yang merdeka, saudara. Ya, secara badani. Nah, kita secara rohani, kita secara roh sudah merdeka. Karena kita hidup di dalam Kristus Yesus. Sudah katakan amin. Jadi merdeka artinya kita hidup bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita tidak diperbudak lagi oleh siapapun, oleh apapun juga. Kemerdekaan artinya kita memiliki hak untuk memilih hidup dengan baik dalam kehidupan kita semuanya. Kalau hidup kita salah, hidup kita melenceng, nah kita tidak bisa mengalami kemerdekaan itu.
Jadi kita hari ini kita mau belajar, kita hidup merdeka, kita hidup mengasihi sesama kita hidup mengasihi keluarga kita memaksimalkan talenta yang kita miliki. Contohnya kita bekerja dengan maksimal, contohnya kita melakukan semua kegiatan kita dengan maksimal, artinya kita merdeka, kita bebas. Kalau orang yang bermalas-malasan, kalau orang yang tidak melakukan segala sesuatu, kurang maksimal, itu tidak mempergunakan kemerdekaannya dengan benar, saudara. Ayo kita lakukan semuanya pelayanan dengan baik, dengan semaksimal mungkin, dengan semangat, karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu buat kita semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, 3 hal yang kita pelajari pada hari ini untuk kita bisa mengalami kemerdekaan itu. Yang pertama, kita harus selalu mendeklarasikan kemerdekaan. Deklarasikan, perkatakan, saya sudah merdeka, saya sudah menang, saya sudah dibebaskan dari masa lalu saya hidup sekarang bersama dengan Tuhan. Di dalam Galati 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini penting ayat ini kita pelajari. Kita harus berdiri teguh, ya. Teguh itu percaya kepada Tuhan. Teguh itu tidak goyah. Teguh itu tidak bisa diganggu oleh yang lain. Dan hidup kita tidak mau lagi diperbudak atau dikenakan kuk perhambaan. Kita menjadi hamba dosa, terikat masa lalu kita, terikat kegagalan kita, terikat oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin ada Bapak Ibu semua yang dulu suka pergi ke dukun atau suka pergi ke tempat-tempat yang jauh dari Tuhan. Nah, itu kita tidak boleh teringat lagi. Kita tidak boleh melakukan itu. Artinya kita sudah merdeka kalau kita berdiri teguh, tidak melakukan hal-hal tersebut, Bapak Ibu semua. Karena kita sudah merdeka. Seperti Tuhan Yesus pun 2000 tahun lalu sudah mendeklarasikan kemerdekaannya di atas kayu salib, yaitu sudah selesai atau tetelestai dalam bahasa Yunaninya. Yaitu Tuhan Yesus menyatakan, mendeklarasikan kemerdekaan. Untuk apa? Untuk kita semuanya. Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semua manusia yang pada saat itu di bawah belenggu dosa, dan percaya kepada Tuhan, maka orang itu, pribadi itu, sudah dibebaskan dari dosa. Dibebaskan dari hukuman yang tadi kita sudah baca di dalam kitab Roma 8 itu, saudara. Jadi kita sekarang harus mendeklarasikan kemerdekaan itu. Harus benar-benar mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan memberikan kita kesempatan untuk kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang kekal. Kemerdekaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hidup kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Kemerdekaan terbesar yang saat ini kita alami adalah merupakan kemerdekaan dari dosa, saudara. Ya, sudah bisa bebas dari dosa-dosa masa lalu, sudah bebas dari hidup yang lama, sudah bebas dari kuasa-kuasa dukun atau kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi, kepahitan, semuanya. Itu kalau kita sudah bebas, artinya kita sudah benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tidak kembali lagi ke masa lalu, saudara. Tidak kembali lagi ke hal-hal yang tidak berkenan. Kita tidak mengingat-ingat itu lagi. Itulah kita merdeka. Itulah kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan itu, saudara. Jadi saudara harus ingat, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan itu. Ayo deklarasikan kemerdekaan kita. Artinya kita mendeklarasikan kemenangan kita. Seperti pada saat bangsa Indonesia sudah merdeka, pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 yang kita sudah rayakan di bulan kemarin, bulan Agustus itu, saudara ya. Pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh kita pada saat itu, Presiden kita Soekarno sudah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa yang dicintai oleh Tuhan, sudah merdeka. Dan saat ini kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mengalami
kehidupan yang merupakan kehidupan yang menyenangkan di dalam saat ini di negara kita, bangsa Indonesia ini. Nah, saudara pun seperti itu. Harus menyatakan deklarasi kemerdekaan itu. Tetelestai, saya sudah merdeka. Saya tidak mau lagi diperhamba oleh masa lalu saya. Saya ingin hidup baru di dalam Tuhan. Yang kedua, yang saudara harus ingat untuk kita bisa hidup mengalami kemerdekaan. Sadari posisi kita di tempat yang baru. Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, hal yang penting harus disadari oleh semua orang percaya adalah perihal status ini, saudara. Posisi kita yang baru saat ini. Pada saat itu, pada saat manusia, seseorang menjadi pengikut Kristus, maka orang tersebut telah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kepada kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, mengalami sesuatu yang beda, saudara ya. Saudara harus mau melakukan itu. Kadang-kadang kita hidup sudah dibebaskan oleh Tuhan, tetapi hidup kita tidak mau pindah. Hidup kita masih mengingat-ingat yang lalu. Kembali lagi ke masa lalu kita. Pada saat manusia dibaptis, itu sudah lahir baru, sudah pikiran kita ataupun keadaan kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan kekal, kerajaan anaknya. Nah, tetapi lama-kelamaan, karena mengalami satu godaan atau mengalami sesuatu perubahan pikiran dalam hidup kita, orang itu tidak pindah, bahkan kembali lagi ke dunia yang lama, saudara. Nah, itu artinya orang itu tidak merdeka. Orang itu tidak mengalami kemerdekaan. Nah, saudara, hati-hati. Kita harus benar-benar berjaga-jaga. Tentunya iblis itu senang sekali membawa kita kembali ke masa lalu kita, saudara. Iblis tidak tinggal diam. Nah, ketika jiwa-jiwa yang tadinya berada dalam pengaruh atau cengkraman iblis, dia akan menggunakan berbagai cara untuk supaya kita kembali lagi ke masa lalu kita. Misalnya iblis nggak berbentuk seperti bentuk yang menakutkan, tentunya kita akan kabur. Tetapi iblis akan menggunakan berbagai cara. Orang-orang di sekitar kita, siapapun yang bisa menggoda kita, mempengaruhi kita, nah itulah iblis akan menggunakan cara itu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Nah, saudara waspada, berjaga-jaga. Jangan mau dibawa oleh seseorang ke masa lalumu, ke masa lalu yang lama, sehingga dosa itu kembali dilakukan. Itu kita tidak merdeka. Jadi saudara harus waspada, ya. William Barclay dalam sebuah quotes-nya, pepatahnya dikatakan, senantiasa waspada merupakan harga dari kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu harus dipertahankan, ada harganya. Nah, harganya itu waspada. Waspada itu hidup konsisten, hidup benar-benar memperhatikan apa yang akan terjadi di depan. Waspada itu benar-benar mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau saudara tidak waspada, pada waktu nyebrang jalan, akan tabrak mobil. Pada waktu ada lampu merah, saudara tabrak terus maju, itu tidak waspada, akan berbahaya. Nah, kalau saudara waspada, maka semuanya akan dikendalikan dengan baik. Sehingga hidup kita akan sehat, akan selamat, saudara. Jadi saudara, kita harus menyadari akan posisi kita dimanapun kita berada. Maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yaitu milikilah pola pikir yang baru. Pada saat hidup kita merdeka saat ini, kita harus punya pikiran yang baru. Ya, Kolose 3 ayat 1-3 dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi, melanjutkan nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Tentunya nasihat ini kembali juga kepada kita.
Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa semua orang sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian manusia lama, telah dibangkitkan dari dosa, dan kita hidup mengalami kebebasan. Jadi pikiran kita harus berubah, pikiran kita kepada pikiran yang baru dari Kristus, sehingga kita mengalami sesuatu yang berbeda, saudara. Pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang di bumi saja, tetapi perkara yang di atas yang harus banyak kita pikirkan. Ayo kita banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Waktu-waktu berdoa, kita berdoa. Waktu-waktu ibadah, kita ibadah. Waktu-waktu kita I care, kita I care. Waktu-waktu kita I grow, kita I grow. Waktu-waktu kita berpuasa, kita berpuasa. Itulah perkara yang di atas. Sehingga apapun yang kita alami, kita bebas. Bebas beribadah, bebas berdoa. Kadang-kadang ada orang nggak mau berdoa karena diikat oleh kemalasannya, kedagingannya. Nah itulah pola pikirnya belum berubah. Orang malas ikut I care. Nah itulah pola pikirnya belum berubah. Kalau kita ikut I care ada manfaatnya. Saling care, saling peduli, saling menyemangati, saling menolong, saling memberi nasihat. Bahkan kalau ketemu di I care dulu ya, sebelum COVID ini kan kita ketemu suka saling memberi makanan, saudara. Itulah pola pikir kita yang baru. Kalau kita mempunyai pola pikir yang lama, ngapain memberikan makanan kepada orang-orang lain? Tentunya merugikan kita, misalnya gitu ya. Tetapi kalau kita pola pikir yang baru, kita memberi kasih kepada saudara-saudara kita di dalam I care itu, pada saat itu, sebelum COVID, saudara ya. Kalau sekarang pada waktu COVID kita I care tentunya pakai Zoom. Nah, kita tidak bisa memberikan makanan atau secara fisik, tetapi kita bisa memberikan nasihat, memberikan doa untuk teman-teman kita, peduli, dan sebagainya, saudara. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Milikilah pola pikir yang baru di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengalami pertolongan dari Tuhan, dan kita dapat meneladani akan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yaitu Tuhan pada waktu mengalami kematian, dia dikuburkan, dia bangkit dari kematian itu, dan Tuhan tidak ada di situ. Semuanya sudah selesai. Demikian juga dalam hidup kita. Setelah kita bangkit atau dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi manusia yang baru. I am a new creation in Christ. Jadi kita adalah orang yang baru di dalam Tuhan. Sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan dan boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan ada satu gambar ibarat hidup kita tuh dikenakan baju yang baru, jubah yang baru oleh Tuhan, akan membawa dampak penampilan kita baru, ya. Pada saat kita Indonesia pada waktu itu dijajah, tentunya menggunakan undang-undang negara penjajah. Tapi pada saat ini kita merdeka, ada sesuatu yang baru, peraturannya baru, semuanya baru. Aturannya ataupun pemimpinnya juga baru. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah bebas, jubah kita baru, pikiran baru, ada sesuatu yang berbeda, sehingga kita hidup berbeda dengan masa lalu kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ingat 3 hal, saudara ya. Tadi yang pertama, saudara harus mendeklarasikan terus kemerdekaan itu. Dan yang kedua, saudara harus terus menyadari posisi kita dimanapun kita berada, posisi yang baru ini, supaya kita tidak lengah. Dan yang ketiga, milikilah pola pikir yang baru di dalam Tuhan. Maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah kami pelajari pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan pertolongan melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu dapat kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh mengalami benar-benar kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, saudara.